Saudaraku seiman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di awal minggu kita hari ini, mari kita awali perjalanan hidup kita, karya, tugas, aktivitas, dan pekerjaan kita dengan disirami oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Senin tanggal 10 Mei 2021, yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, tema dari renungan harian kita hari ini, tetap dan tekunlah berdoa. Melalui ucapan Tuhan Yesus yang menjadi renungan harian kita pada hari ini, kita disuruh oleh Tuhan Yesus Kristus agar tidak pernah bosan-bosannya berdoa, atau agar terus-menerus atau tetap dan tekun berdoa. Tuhan Yesus menggambarkan berdoa itu dengan 3 istilah. Pertama, meminta. Menurut Tuhan Yesus Kristus bahwa berdoa adalah juga meminta. Karena setiap orang percaya berdoa, yang pasti di dalam doa itu ada permintaan, ada permohonan. Entah itu permintaan atau permohonan untuk kesembuhan atau pemulihan penyakit, untuk kesehatan, jauh dari segala bencana dan mara bahaya, meminta dan memohon perlindungan Tuhan, dan lain sebagainya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Melalui firman Tuhan hari ini, supaya kita terus-menerus meminta atau memohon kepada Tuhan dalam doa kita dengan tiada henti-hentinya, walau mungkin sampai saat ini doa kita masih belum terwujud. Teruslah memohon, teruslah meminta, sebab Tuhan Yesus sendiri yang berkata, maka akan diberikan kepada. Kedua, mencari. Di sini Tuhan Yesus menggambarkan berdoa itu dengan mencari. Carilah, maka kamu akan mendapat. Berdoa itu juga harus diiringi dengan usaha nyata manusia. Artinya, walaupun kita terus-menerus dan tetap serta tekun berdoa, tetapi kita tidak boleh hanya melipat tangan saja, namun harus dibarengi dengan usaha atau tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering kita memberi arti yang terlalu sempit tentang doa.
Kita mengira doa adalah memejamkan mata dan mengucapkan kata. Memang itu adalah doa. Tetapi pengertian doa tidaklah sesempit itu. Karena itu, berdoa bukan hanya memejamkan mata, melainkan juga membuka mata dan melihat kenyataan masalah masyarakat di sekitar kita. Berdoa bukan hanya melipat tangan, melainkan juga membuka tangan dan turun tangan, bekerja dan melakukan tindakan nyata. Itu sebabnya, saudaraku, ada istilah dalam kekristenan yang mengatakan ora et labora, berdoa dan bekerja, berdoa dan berkarya, berdoa dan berbuat. Ketika kita bekerja, ketika kita berkarya, ketika kita berusaha, ketika kita berbuat, dan ketika kita mencari, di situ juga kita sedang berdoa. Saudaraku yang terkasih, carilah. Tuhan Yesus berkata, maka kamu akan mendapat. Yang ketiga, mengetuk. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikian ucapan Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, di sini Yesus menggambarkan doa, bahwa ketika kita berdoa, kita sedang mengetuk pintu. Pintu apa yang kita ketuk? Kita sedang mengetuk pintu pengasihan Tuhan Allah. Kita sedang mengetuk tirai kasih Sang Maha Kudus, agar Tuhan Allah membuka pintu pengasihannya dan Sang Maha Kudus menyingkap tirai kasihnya, lalu mencurahkan berkatnya yang melimpah ke dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu, saudaraku, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagi saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita. Tetap dan tekunlah berdoa. Sebab Tuhan Yesus sudah memberi jaminan dengan mengatakan, karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Selamat berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa atas hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami pada minggu pertama hari ini. Biarlah Tuhan memimpin perjalanan hidup kami seminggu penuh yang akan kami jalani di minggu yang baru dan hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang mengajarkan kami agar tetap dan tekun berdoa di dalam kehidupan kami. Tidak putus-putusnya kami meminta, mencari, dan mengetuk. Dengan meminta kami akan mendapat, itu jaminan dari Tuhan. Dengan meminta kami akan mendapat. Dengan mencari kami akan menjumpai. Dan dengan mengetuk, pintu akan dibukakan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas sapaan sabda-Mu. Biarlah kami menjadi orang yang gigih dan tekun berdoa di dalam kehidupan kami. Walau mungkin jawaban yang Tuhan berikan kepada kami boleh kami terima pada saat itu. Namun boleh juga Tuhan mengatakan kepada kami, tunggu dulu. Sebab Tuhan tahu kapan Tuhan akan memberikan. Dan tepat pada waktu.
Tuhan juga menjawab doa kami, bukan apa yang kami minta dan inginkan, namun apa yang kami perlukan dan butuhkan. Justru itu yang Tuhan beri. Biarlah kami, Tuhan, dalam kehidupan kami ini menjadi orang-orang percaya yang rajin, tetap dan tekun berdoa. Berkati kami, Tuhan, dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Berkati kami di semua usaha, pekerjaan, aktivitas, kegiatan, tugas, tanggung jawab dan pekerjaan kami, agar semuanya itu memberikan rezeki yang melimpah ke dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi dan mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Tolong kami, Tuhan, untuk mematuhi protokol kesehatan menghadapi virus corona. Tolong pemerintah kami untuk memutus mata rantai COVID-19. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk saudara kami, warga jemaat yang sedang sakit, baik penyakit yang sudah lama berada dalam tubuh mereka, bahkan bertahun. Kami mohon, Bapa, melalui tangan dokter, tangan para medis, melalui makanan dan obat, Tuhan taruh tangan atas mereka, memulihkan dan menyembuhkan mereka kembali, agar boleh pulih dan sembuh, sehingga kami boleh memuji memuliakan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengalami duka cita. Hiburkan mereka di dalam duka cita mereka. Berikan penghiburan yang sejati, sehingga mereka boleh menerima penghiburan-Mu dan mereka tahu rencana Tuhan adalah baik. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, bencana yang menghantui kehidupan kami. Dan kami juga mohon, tolong Tuhan, lepaskan saudara-saudara kami yang dalam persoalan, yang dalam bencana, dan tolong mereka untuk mengerti segala maksud Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa, kesalahan, kekurangan, ketentuan kami. Dengan pengampunan yang dari Bapa, doa kami layak naik ke hadirat-Mu, dan berkat-Mu tidak pernah terhalang ke dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati Tuhan seluruh warga jemaat, bangsa dan negara kami juga, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, kaum bapa dan kaum ibu, orang dewasa hingga lansia. Berikan kesehatan, panjang umur, dan tetap di dalam naungan kasih Tuhan saya. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kami semuanya. Amin. Shalom.